Semua suara yang kalian dengar ini direkam menggunakan clip-on Mamen ini yang sudah diedit sebelumnya, kecuali ketika kita melakukan compare. Halo teman kreatif, kembali lagi di All New dengan saya Hilmi. Sesuai dengan apa yang sudah saya bilang di video saya sebelumnya, kali ini saya bakalan nge-review clip-on yang udah saya unboxing sebelumnya, yaitu clip-on Mamen KM-D2. Nggak perlu lama-lama lagi, yuk langsung aja kita review clip-onnya. Ya, jadi Mamen adalah salah satu merek yang lagi naik daun, terutama pada mereknya yang menjual clip-on murah yang katanya bisa menjadi saingannya Boya. Kalau soal itu saya masih belum tahu sih, karena saya belum pernah membandingkan antara merek Boya dan merek Mamen. Mungkin di kesempatan yang lainnya kita bakalan coba deh compare antara kedua mereknya ya. Clip-on KM-D2 ini merupakan generasi yang kedua dari Mamen. Untuk generasi yang pertama adalah KM-D1. Yang menjadi pembeda sekaligus perkembangan dari seri sebelumnya, terutama pada desainnya yang lebih modern dan lebih solid. Kalau yang dulu desain kendali clip-onnya berbentuk tabung, kalau yang sekarang desain clip-onnya berbentuk kotak dan lebih minimalis. Dari segi kemasan, dari depan kita bisa melihat fitur-fitur dari clip-on Mamen ini. Dan dari bagian belakang kemasan kita bisa melihat spesifikasi produk dari clip-on KM-D2 ini. Frekuensi range-nya mulai dari 50 Hz sampai dengan 15 kHz. Tingkat sensitivitasnya sendiri mulai dari minus 30 dB sampai dengan 3 dB. Equivalent noise-nya adalah 25 dB. Output connection-nya menggunakan standar 3,5 mm jack plug connector. Untuk kabel clip-on-nya sendiri panjangnya 8 meter. Pada clip-on-nya sendiri seperti biasa ada penjepitnya yang juga mencengkram dengan sangat baik. Juga ada pop filternya yang sama seperti clip-on pada umumnya yang bisa membantu mereduksi dari suara angin dan noise yang tipis. Pada bagian clip-on-nya kita bisa melihat ada pengaturan on dan off. Dan juga clip-on ini sangat mendukung untuk perekaman dari kamera dan juga smartphone. Pada kendali clip-on kita bisa melihat ada dua garis horizontal. Pada kendali clip-on-nya kita bisa melihat ada garis lurus horizontal dan juga garis lurus horizontal yang agak menukik. Untuk garis horizontal yang lurus artinya kita sedang menggunakan mode perekaman normal. Untuk garis horizontal yang lurus dan agak menukik, itu artinya kita sedang menggunakan mode perekaman noise cut. Nah, buat yang masih bingung tentang mode noise cut ini dari clip-on Mamen, jadi itu adalah sebuah fitur yang bisa membantu untuk mereduksi suara-suara noise. Nanti kita akan mencoba deh untuk membandingkan mode perekaman normal dengan menggunakan mode perekaman noise cut. Keunggulan dari clip-on ini terutama pada baterainya. Kalau untuk yang generasi pertama masih menggunakan baterai LR44 yang belum built-in, kalau clip-on ini sudah menggunakan baterai LR44 yang sudah di built-in. Kalau dulu untuk seri yang pertama, kalau habis baterainya kita harus beli baterai lagi. Kalau yang sekarang kita nggak perlu repot, kita tinggal cas aja, yang juga bakalan lebih hemat. Untuk ketahanan baterainya juga awet, bisa digunakan 45-50 jam setelah dicas penuh. Ngecasnya juga nggak ribet, kita udah dikasih kabel micro:bit buat ngecasnya. Tinggal colok aja, kalau lampu indikatornya udah berwarna merah, tandanya dia lagi ngecas. Untuk penggunaannya juga mudah, kita tinggal memilih menggunakan apa kita merekam. Kalau kalian menggunakan kamera, kalian tinggal colok ke kamera. Kalau kalian menggunakan smartphone, kalian tinggal pilih yang smartphone dan dicolok ke HP kalian. Karena kamera saya belum support untuk dicolok port 3,5 mm, jadi saya menggunakan smartphone aja deh. Dia juga mempunyai fitur noise cut yang gunanya untuk membantu ketika kita merekam di tempat yang berisik. Tapi dibalik fitur dan keunggulannya, pasti ada kelemahannya juga dong. Kelemahan yang pertama menurut saya adalah kabelnya.
Kabelnya kan panjangnya 8 meter. Menurut saya itu agak lebay sih. Mungkin itu agak membantu ketika mereka menggunakan kamera, tapi ketika kalian menggunakan smartphone itu agak mengganggu. Bayangin aja, itu kabel panjangnya 8 meter. Walaupun udah digulung-gulung, kalau masuk kantong kan tetap juga bakalan kelihatan gede kan? Menurut saya itu agak mengganggu sih dan menjadi bikin ribet. Terus fitur noise cut-nya juga yang menurut saya hasilnya tidak terlalu bagus. Suaranya menjadi kayak orang, tapi pas lagi ngomong hidungnya ditutup. Ya itu wajar sih buat range harga yang segini. Ya menurutku itu udah sangat bagus. Terus ada lagi nih yang bikin saya bingung. Jadi ketika kita memegang kendali clip-on-nya, untuk mode perekaman normal dan noise cut, itu tidak ada garis yang ngasih tahu banget kalau kita sedang menggunakan mode perekaman apa. Dan jaraknya juga antara atas bawah sangat tipis, jadi kita nggak tahu itu sedang menggunakan mode apa. Dan kalau kita nggak sengaja kepencet juga bahaya langsung berubah, karena kita juga tidak sadar. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengetes hasil kualitas suara dari clip-on ini dan tanpa diedit. Kita akan mencoba untuk mode perekaman normal dan juga noise cut. Apakah ada perbedaannya yang signifikan? Yuk langsung aja kita cari tahu. Sekarang saya akan membaca sebuah teks dialog dan sekarang kita menggunakan mode perekaman normal. Jadi, seperti ini hasilnya. Memahami konsep dan pemikiran kritis adalah dua kualitas penting dari seseorang individu yang sukses. Selain itu, membaca juga meningkatkan kosakata seseorang, perintah pada bahasa, dan kemampuan komunikasi. Tren menunjukkan bahwa seseorang yang membaca mampu berkonsentrasi pada pelajaran mereka dan lebih baik daripada mereka yang tidak. Nah, itu tadi adalah mode perekaman yang normal. Sekarang kita akan mencoba untuk mode perekaman yang noise cut. Ini adalah mode perekaman menggunakan noise cut. Tes. Nah, sekarang kita sudah menggunakan mode perekaman noise cut. Kita langsung baca aja teks dialognya. Memahami konsep dan pemikiran kritis adalah dua kualitas penting dari seseorang individu yang sukses. Selain itu, membaca juga meningkatkan kosakata seseorang, perintah pada bahasa, dan kemampuan komunikasi. Tren menunjukkan bahwa seseorang yang membaca mampu berkonsentrasi pada pelajaran mereka dan lebih baik daripada mereka yang tidak. Memahami konsep dan pemikiran kritis adalah dua kualitas penting dari seseorang individu yang sukses. Selain itu, membaca juga meningkatkan kosakata seseorang, perintah pada bahasa, dan kemampuan komunikasi. Tren menunjukkan bahwa seseorang yang membaca mampu berkonsentrasi pada pelajaran mereka dan lebih baik daripada mereka yang tidak. Nah, itu tadi adalah perbandingan ketika kita menggunakan mode perekaman normal dan juga perekaman dengan menggunakan mode noise cut. Kira-kira menurut teman-teman kreatif bagusan yang mana? Apakah menggunakan mode normal atau menggunakan mode noise cut? Kalau menurut saya lebih suka menggunakan mode perekaman yang normal. Itu saja yang bisa kita bahas dari clip-on Mamen KMD2 ini. Dengan range harga 250 ribuan, saya merasa clip-on ini lebih baik daripada clip-on seharga 12 ribuan yang saya gunakan sebelumnya. Ya iyalah, dari harga aja udah beda. Oke, cukup sekian video review kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap kreatif dan jadilah kreatif bersama kami. Because Less Gear brings more creative things. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!